Hai teman-teman semua, ketemu lagi di podcast Gardu Share the Light. Kali ini gue Sibia yang bakal nemenin kalian di Gardu. Dan pastinya gue gak akan sendirian. Kali ini gue akan ditemenin teman-teman gue. Cewek-cewek matang, mapan, dan ada satu pria juga yang udah matang dan mapan juga. Kita sapa satu-satu ya. Hai Ari, apa kabar Ri? Hai. Ada Moren juga, hai Ren. Halo semuanya. Udah lama gak ketemu. Ada Steffi, hai Tep. Halo. Ada Marta juga, ada Dede kecil nih. Halo semuanya. Tapi dia udah matang juga loh. Nah, sekarang ada lagi satu pria yang juga lebih matang. Yosua, apa kabar? Halo. Baik. Nah, ini yang akan nemenin obrolan kita dalam sesi ini. Nah, minggu lalu kita kan udah dengerin nih teman-teman kita yang jomblo-jomblo atau single atau apalah kita sebutnya. Mereka udah curhat nih tentang kejombloan mereka. Nah, sekarang kita mau bahas lebih dalam tapi tentang topiknya pacaran. Tapi yang kita bahas kali ini tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang di sekeliling kita nih yang biasa seolah-olah tanda kutip lebih ngebet supaya kita punya pacar. Nah, daripada kita sendiri, kita aja kayak ya udah nanti dulu saya punya pengen ini. Tapi ternyata orang di sekeliling kita yang maksa kita nih buat buru-buru pacaran. Nah, gue pun juga pernah punya pengalaman seperti itu nih. Nah, makanya gue mau ajak kalian buat cerita sama sharing-sharing ya. Kita berbagi di sini tentang orang-orang yang suruh kita untuk cari pacar. Apa ya kita, sana pacaran cari pacar gitu. Nah, jadi karena bahasnya tentang itu, gue asumsiin kalian jomblo-jomblo semua nih ya. Ya kan? Masih jomblo nggak nih? Jomblo ya? Masih. Ya, masih. Oh, tadinya mah lemes. Iya, masih malu-malu. Suka malu. Nah, ya udah nggak apa-apa lah, kan gue sekalian promosin kalian nih sebagai high quality jomblo. Wih. Nah, Boleh. saat ini kan secara umur nih ya, usia kita semua kan dibilang kita udah masuk usia dewasa ya, tahu matang lah bahasanya. Nah, gue mau tahu dong sharing pengalaman kalian, seberapa sering sih orang-orang di sekitar kalian tuh yang suka suruh lu tuh cepet-cepet pacaran gitu. Lu belum punya pacar, kapan? Sana cari gitu. Nah, gue mau tanya dong kayak Steffi, gimana Steph? Aduh, sering banget beneran deh. Gua mungkin karena usia gue juga udah 31 kali ya, cewek 31. Ya nggak usah sebut merek dong. Iya, aduh nggak usah. Apa ya? Iya, udah dipaksa. Kalau bisa besok lah. Oh gitu ya. Ari gimana Kalau Ari? Gue sering banget apalagi di kantor yang lama itu gue resign gara-gara itu tuh. Buset. Mbak. Seriusan, Ri? Kagak. Iya, di kantor lama sering banget. Terus udah di kantor baru nih, gue udah 1 tahun, udah mulai lagi gue dicengin. Bukan lagi pacaran, tapi suruh bilang, kapan lo nikah? Ya elah, punya pacar aja gue belum disuruh nikah nih. Nikah sama siapa? Iya benar juga sih. Kalau Bang Yos gimana Bang Yos? Kalau gue sih sering banget. Tapi bukan suruh pacaran. Kapan nikah gitu. Ayo kapan nikah? Wih, buru-buru banget nikah. Pacarnya belum. Punya pacar juga belum ya Yos ya. Ternyata banyak juga ya di sekeliling kalian ya. Terus biasanya siapa sih yang ngomong ke kalian tuh kayak gitu loh. Lu Tak gimana Tak? Coba kita dengar dari Marta. Ya suka sih Ci, tapi nggak mungkin karena masih muda juga ya, nggak langsung nggak langsung kapan nikah gitu, tapi ya cuman nanya udah ada pacarnya belum gitu kan. Siapa yang nanya Tak? Biasanya Tak? Itu biasanya teman kerja karena oh ya udah kerja ya. Iyo. Karena kan itu juga baru kan di situ juga saya paling muda. Oh gitu, jadi nanya gitu ya. Nanya. Terus orang tua juga sih, cuman kalau misalnya orang tua tuh lebih kepada kalau
cerita tentang teman-teman, apalagi teman-teman cowok gitu ya. Minta apa sih, kayak bukan kayak nyuruh ya udah deketin gitu kayak gitu sih. Oh, jadi lu didorong-dorong ya? Iya, maksudnya iya disuruh lebih berani gitu. Kayak ya itu. Oh, berani. Oke. Siap. Kalau lu gimana, Yos? Siapa sih Yos? Biasanya tuh teman apa waktu kuliah. Biasanya teman lu kapan nikah gitu. Ya nanti gua kirim undangannya. Udah gitu aja kan. Ada lagi gak? Terus ada biasa tuh anak sekolah minggu. Kak, waduh. Gua rasa anak sekolah minggu disuruh sama emaknya tuh. Enggak, karena udah deket tuh biasanya nanya, berani dia. Emang kelas berapa, Yos? Lu ngajar kelas berapa? 3. Astaga, nanyanya gimana? Kakak udah nikah gitu? Belum. Atau ada juga, kakak udah punya pacar belum sih? Pacar kakak siapa sih? Kadang-kadang gitu anak sekolah minggu nanya. Terus? Tapi dia nggak bilang dia demen sama lu kan, Kak? Buset. Jangan. Bang, lu nggak nanya, Bang. Lu nggak nanya. Kamu punya kakak nggak perempuan gitu? Nggak nanya gitu. Iya, benar juga. Ada perempuan, murid gue juga. Masa gue ini. Waduh, anak sekolah minggu jeli juga ya. Dia berdoa puasa itu buat gurunya. Oke. Bisa jadi. Kalau lu gimana, Ren? Ada nggak yang suka ngomong-ngomong gitu? Kalau gue sih ada sebenarnya, tapi nggak banyak. Paling itu dari teman-teman kerja sih, Kak. Kalau dari keluarga itu enggak sih, nggak pernah bahkan ditanyain kayak gitu. Nggak ya. Biasanya siapa sih yang bikin kalian paling bete kalau orang tersebut udah nyerempet ngomongin soal pacar, membuat lu bete banget? Dia akan nanya terus tentang pacar gitu. Kalau lu gimana, Ren? Kalau menurut gue sih mungkin orang yang sering ketemu pastinya, yang intensitasnya ketemunya lebih tinggi, kayak keluarga kita, teman dekat kita. Kalau pasti kan sering ketemu, sering nanya gitu kan, pasti bikin gedek banget gitu. Tapi kalau misalnya kayak cuman temen yang pas reunian, pas kali-kali doang gitu sih, kayaknya nggak terlalu sih gitu, Kak. Kalau lu, Tep, gimana, Tep? Kalau gue sudah pasti orang tua ya, karena biasanya nanyanya sebentar, gimana? Udah punya pacar belum? Terus gue bilang enggak, nanti drama dah setengah jam, 1 jam. Nah itu yang bikin bete. Oh berarti harapan orang tua tinggi ya? Ya sesuai lah dengan usia. Lu Tak gimana, Tak? Kalau Marta? Kalau Marta gimana, Marta? Kalau untuk orang tua sih enggak ya, sama teman kerja, karena mungkin kalau teman kerja baru kan di lingkungannya. Kalau mungkin saudara jauh ya, kayak oma punya keluarga itu, kalau misalnya ada acara ketemu nih, ditanya udah punya pacar atau belum gitu. Nah nanti kalau misalnya ada acara lagi, acara besar gitu, ketemu lagi yang pertanyaannya sama lagi gitu kan. Jadi kayak apa sih namanya, kesel aja gitu kalau setiap ketemu tuh nanyanya gitu. Untung sekarang COVID ya, Tak, pasti nggak ketemu. Iya benar-benar. Nggak ada acara kumpul-kumpul kan. Ada acara besar. Betul. Lu, siapa, Ri? Kalau gue sih, kalau gue lebih ke ini ya, temen kantor itu paling ngebetain banget. Terus apalagi sama tetangga juga, yalah pakai ikut-ikutan itu tetangga. Ya elah tetangga. Ya kayak lewat, dia masih sendiri gituin mulu. Mereka udah apa bosan ngelihat gue ya. Tetangga lu sayang banget sama lu, Ri. Iya, entah sayang entah usil, beda tipis. Kalau Bang Yos. Kalau gue sih biasanya saudara jauh, biasanya tuh ditanyain. Terus kadang-kadang orang-orang yang baru kenal, baru ketemu, Mas suka nanya, udah nikah belum? Lah, baru ketemu udah nanya orang udah nikah belum? Saya bilang aja, belum Pak, saya mau. Lah, umur segitu belum nikah, gimana sih? Gitu ya, herannya orang. Really? Bikin bete banget tuh biasa kayak gitu tuh. Baru ibaratnya kita baru ketemu udah nanya kayak gitu. Itu yang paling bikin bete. Langsung aja kita menjauh dari orangnya biar nggak ditanya-tanya lagi.
Iya sih ya gue pernah lah juga ya di posisi kalian sih, tapi bukan dari keluarga gue emang santai lah, nggak pernah nanya-nanya. Tapi orang-orang di sekeliling gue apa ya, waktu itu bahkan gue belum di usia 30, bahkan masih di 25, malah menurut gue itu usia yang muda, yang sedang lu meniti karir ya kan, lu biasa kan sedang enjoy, sedang itu, dan teman-teman sekeliling gue udah punya pacar. Lu kapan? Oh, gila lu udah umur segini. Gue pikir emang kenapa kalau udah umur segini setua itu kah gitu. Tapi kan memang waktu zaman gue itu kan apa ya, kayaknya 25-26 rata-rata udah nikah gitu. Tapi ya karena gue gak pernah masukin hati, cuman males jadinya ketemu itu orang dan bangga dengan pacar-pacarnya. Ya gue puji Tuhan, gue kerja lah tuh di Jakarta, punya lingkungan yang supportnya tuh kayak apa ya, kayak jadi yang nggak pernah nanya pacar sih. Jadi gue kayak ngerasa apa ya, kayak jadi gue bahkan gue bisa ngembangin diri gue gitu sih. Cuman ya gue tau lah posisi kalian itu kayaknya ya nggak enak gitu kan. Cuman ya lucu sih gue dengar pengalaman kalian ini sampai tetangga lagi kayak gitu ya. Nah, yang gue mau tahu nih, kenapa sih menurut kalian nih ya, kenapa sih mereka rempong banget buat suruh kita pacaran? Coba Deren, gue pengen tahu dari lu Deren. Kenapa sih mereka kadang kok sampai rempong banget nyuruh kita tuh pacaran gitu loh? Kayak kalau mereka mau pacaran aja, nggak usah nyuruh kita pacaran ya kan gitu. Iya benar. Kalau gue pikir sih Kak, mungkin kalau gue nggak tahu sih kayak kalau yang jarang-jarang ketemu, tapi kalau yang sering misalnya kayak Tepi tadi itu nyokap ya Tepi ya. Nah, iya betul. Tiap hari. Sebenarnya sih itu kayak bentuk perhatian gitu nggak sih? Tapi memang terkadang tuh disampaikan pada timing yang nggak pas gitu loh. Terus terus-terusan nanyanya caranya kayak nggak pas juga. Jadi terkesannya kayak rempong banget sih, ngeselin gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin itu salah satu bentuk perhatian mereka juga sama kita gitu. Kalau menurut gue. Kalau lu Tep gimana Tep? Kalau gue sih orang tua ya oke lah ya, mereka care emang ya udahlah ya. Cuman kalau orang-orang yang cuman sekali ketemu gitu terus ngomong kayak gitu tuh cuman kayak basa-basi. Aduh gimana ya, maksudnya basa-basi orang Indonesia gitu loh, yang bobotnya tuh sama kayak kok lu kurusan sih, kok lu gemukan sih, nah bobotnya sama tuh kayak gitu. Kalau Bagas? Kalau gue sakit banget ya. Iya. Kalau lu Bang, kenapa lu ngerasa orang rempong sama lu suruh lu pacaran Bang? Biasa tuh karena usia kita udah matang, ya kan? Oh, bukan gara-gara ada yang biar ngurusin jenggot gitu. Ini biar ada yang ngurusin. Iya. Bisa gitu tuh, biar ada yang ngurusin gitu. Kalau gua rempong banget dulu waktu belum hamil. Kalau nggak hamil sih, Bi. Untung ada yang bantuin jawab. Ya, situ kalau mau hamil aja, jangan nyuruh-nyuruh orang gitu. Iya, lah kenapa emang? ya itulah, itu benar kata Steffi lah, basa-basi orang Indonesia lah ya. Nah, pertanyaan yang ini nih, pernah nggak sih kalian kayak ngerasa apa ya? Ya pernah atau hampir lah dijodohin gitu, misalnya kayak orang Batak kan ada pariban gitu. Terus kayak misalnya apa ya, kalau kita kan kerja nih Ren, lu di kantor temannya si A, temannya si B dari company ini company H. Sering banget ya. Udah disuruh apa dijodoh-jodohin gitu ya. Masalahnya dijodohinnya kayak asal nemplok doang. Kan bikin gedek ya. Iya. Maksudnya nggak diterusin gitu Ren? Enggak, maksudnya Mbak ya lihat-lihat orang juga gitu maksudnya. Ya iya benar. Kadang iya. Bukannya gara-gara kita mentok banget kan, jadi kayak asal comot asal. Benar. Itu sih yang bikin gedek. Tapi kalau menurut gua kalau maksudnya gini, kalau yang jodohin itu, pasti yang jodohin itu kayak ngeliat, oh ini kayaknya cocok nih, kayak benar-benar dipertimbangkan kualitas antara si A sama si B-nya itu kan. Betul. Jadinya enak kan. Iya. Gitu. Gue setuju sih kalau gue pribadi sih. Betul. Oke aja, terus kita juga nggak langsung kayak jadi gitu kan, kita masih
perkenalan dulu ya. Cuma pertemanan bedanya dulu ya Ren ya. Betul, iya. Ini kan bedanya ada yang kenalin doang gitu. Iya. Kayaknya Kak Yosua pengalaman banyak ya Kak. Iya, Yos lu gimana Yos? Sama Pariban. Lu suka dijodohin nggak sama Pariban gitu? Lu kan orang Batak. Gua emang nggak pernah dijodohin, gua bebas. Oh gitu, jadi nggak ada paribanan ya? Nggak ada, paling pariban yang pengen sama gua, jadi gua nggak mau. Wah, ini lagi jual mahal. Wow. Banget. Luri. Kalau dijodohin sama Pariban sih pernah ya dijodohin, itu satu keluarga repot banget ya. Udah sama ini aja nih, ini aja gitu. Terus apalagi juga kayak tante gua, ini tante kenalin nih sama orang ini nih dia ini gerejanya ini. Pokoknya mereka yang repot deh jadinya. Udah gue cuma dengerin aja. Terus nanti om gue bilang, jangan sama dia. Pokoknya mereka dia repot. Itu bapaknya suka ngomel-ngomel, bapaknya suka ini. Ini Gari, ada nggak yang pernah maksudnya beneran akhirnya kenalan, ngobrol gitu-gitu pernah nggak? Kalau sama Pariban ya pasti kita ngobrol. Oh, yang ngobrol sih. Iya udah kenal, ya udah kenal pastinya. Ya cuma karena gue udah nganggap saudara kan, emang dari kecil kayaknya udah nggak ada feel buat apa sih pacaran atau gimana sih. Iya. Feelnya di tempat lain ya Ria. Ya feelnya di tempat lain, cuma tempat lainnya nggak ada feel sama gua. Yosua ada feel nggak? Oh salah. Bukan Joshua yang di Pekapuran, Ri. Oh, waduh siapa tuh? Apa coba? Ini Bang Yos. Staf pemuda. Waduh, parah. Buka aib. Marta gimana tak? Gue pengen tahu Marta nih. Aku pernah sih dijodohin nggak? Dijodohin sih belum pernah ya Ci, apalagi dijodohin sama Pariban, soalnya kan aku nggak punya. Ya iya, gue juga nggak ada Pariban tak. Maksud gue dijodohin sama orang lain, sama temen gitu, sama dari saudara kayak apa kayak gitu. Nggak pernah sih ya, cuman ngomong doang, kayak teman tuh suka ngomong, mending lu sama si ini aja, udah gitu doang. Dia juga belum ada pacar, cuman nggak ada apa namanya, nggak ada usaha untuk kayak dia ngasih nomor telepon misalnya ya, belum kenal misalnya gitu. Ya cuman ngomong gitu doang sih, nggak ada apa ya, masa ya sih sebagai cewek ya Ci ya, kita mesti usaha gitu kan. Iya, maksudnya usaha juga untuk, sih. Iya, cuman maksudnya untuk ngedeketin duluan gitu, kayak maksudnya kalau aku pikir sih di sini sepihak doang gitu, di pihak yang si cowoknya nggak digituin juga mas, takutnya kan. Iya. Jadi ya cuman sisi sebelahnya doang gitu, jadi ngapain sih gitu kan. Iya. Kalau sekarang nih ada pertanyaan nih, menurut kalian nih, gue pengen denger dari kalian, perjodohan itu, konsep dijodohin itu sebenarnya negatif atau positif sih? Nah, menurut Ari gimana, Ri? Kalau menurut gue itu dibilang negatif sih enggak. Cuma kalau misalnya emang kita dijodohin, terus kita udah pengenalan sama dia yang cocok aja, ya bagus dong. Kalau misalnya cocok mah justru rezeki ya kan. Betul. Rezeki nomplok. Rezeki anak soleh. Jadi nggak perlu susah-susah gitu nyari-nyari, udah dijodohin ini sama ini, udah pengenalan dulu gitu. Ya udah. Kalau Bang Yos gimana? Siapa? Kalau aku? Kalau lu dijodohin, lu mikirnya negatif apa positif kalau ada orang mau jodohin lu? Positif aja sih Kak. Jadi kan kita baik pertemanan, jadi kita bisa kenal ini orang gimana nih, karakternya gimana, gitu. Jadi baik teman juga sih, gitu aja. Ya, positif. Betul. Kalau lu Tep? Positif juga, cuman kalau pengalaman gua sih ya, dulu yang mau jodohin kan orang tua nih. Jadi orang tua gua sama orang tua dia gitu. Jadi lebih runyam tuh jadinya. Waduh. Jadi kayak kita udah cocok nih orang tua. Lah, terus orang tua yang cocok. Iya, orang tua yang cocok. Nah, gua kan belum tentu cocok. Itu sih lebih ke beban menurut gua ya. Gua sih jadi beban, jadi kayak harus cocok nih gitu. Padahal belum tahu. Jadi ya gue ngerti sih, sama sih kayak misalnya dulu misalnya temen ngenalin seolah-olah gue punya beban, punya kewajiban untuk jadi sama dia karena gue udah nggak enak sama temen gue, seperti itu kan seolah-olah ya. Kalau temen kan kayak masih ya udahlah lu siapa gitu, kalau temen ya masih ya, kalau orang tua lebih berat sih menurut gue. Kalau menurut lu Ren?
Yang tadi gue bilang sih Kak, positif-positif aja sih sebenarnya. Iya ya. Karena gimana kita prosesnya sih ya sebenarnya ya. Yang penting ya gimana kita kenal dia dengan baik. Jadi nggak cuman yang dijodohin udah keburu girang, udah keburu senang, terus ngelupain hal-hal yang penting, hal-hal yang nggak bisa di-excuse gitu, misalnya kenalin dia secara benar gitu, gimana sifatnya, gimana kepribadiannya gitu. Benar. Iya, setuju gua. Ya berarti sebenarnya ini ya ya dari zaman dulu gua ya sampai sekarang berarti ya sebenarnya konsep dijodohin itu sebenarnya ya positif aja ya, gimana prosesnya aja sebenarnya kayak kita mau jalaninnya seperti apa gitu ya. Nah sebenarnya nih ya, kenapa sih, faktor apa sih yang bikin mereka tuh paksa atau kayak nge-push kita tuh buat punya pacar? Kalau lu Tak, gimana Tak? Menurut aku ya Ci, kalau aku tuh belum ada faktor-faktor yang gimana, tapi mungkin karena kita tuh seorang anak dan mereka kan orang tua ya, berharap kita tuh bisa ikutin jejak mereka. Oh, maksudnya jejak nikah muda gitu? Iya. Oh, oke, baik. Ya kalau orang tua aku kan gitu ya, maksudnya nikahnya pernikahan dini gitu. Iya, paham dah gua kalau mak bapak lu sih Tak. Kalau lu Ren gimana Ren? Kalau gue biasanya kalau yang gue tangkep sih Kak, kita kan di sini kayak wanita karir, pria-pria berkarir gitu ya, asik. Asik. Iya, sama dong gue juga gitu. Terus? Yang biasanya sibuk banget sama kerjaan kita gitu, sampai-sampai udah nggak pernah ngumpul, udah lingkungan juga pertemanan udah semakin sempit gitu kan. Nah kadang-kadang tuh kayak mungkin itu jadi satu kekhawatiran sih, mungkin buat orang tua kita, buat sahabat-sahabat teman-teman kita, kalau kita tuh keasikan kerja sampai lupa hal satu ini gitu. Jadi mungkin mereka juga menjadikan diri mereka sebagai reminder aja sih sebenarnya buat kita gitu. Pertemanan sempit ya Ci ya. Iya nih Ri, makanya kenalin nih. Rumah, kantor, gereja, ya. Iya, seolah-olah mah mereka ini ya tahu gitu ya, lu nggak mikirin, padahal mah lu sebenarnya mikirin ya Ren. Bener. ya gitulah. Nah kalau lu Yos? Siapa? Iya kan. Itu faktor usia kita udah matang gitu biasanya. Asik. Itu. Tapi gue ngeliatnya kan, gue bilang gini, kan ada kakak gue, masa gue ngelangkahin? Asik. Waduh. Gue ada ngelesnya dong, gue ada ngelesnya. Kalau Ari nggak bisa. Jahat loh. Ya benar sih. Kalau gue pernah juga sih di posisi Moren seolah-olah seperti itu, padahal mah ya enggak, mereka kan nggak tahu kalau kita juga. Padahal kita mikirin juga ya kayak. Ya kita lihat. Terus coba kan kadang ya kita juga nggak bilang. Ya makanya balik lagi kan, seperti yang tadi gue bilang, gue nggak pernah nolak kok buat dijodohin sama si A, si B, si C gitu. Cuman kan balik lagi, dia biasanya kan kalau teman kerja cuman ngeliat posisinya misalnya gitu kan, padahal di balik itu banyak yang harus kita kita dalemin lagi lah, intinya kan gitu ya. Iya. Nah jadi tapi dulu pernah ya kayak dijodoh-jodohin gitu? Pernah, waktu itu gue masih umur 27 malah. Masih umur 27 padahal udah tua ya 27 udah punya anak 2 ntar dibilang gitu. Menurut gue 27 itu kayaknya waktu itu gue masih dimanja banget sama bos-bos gue, serius. Jadi dianggap anak kecil dan selalu dianggap yang terkecil. Jadi terus apa-apa ditenteng Udah sampai ketemuan gitu nggak? Atau biasanya tuh sampai batas mana sih? Masalahnya waktu itu dia posisinya di Karawaci, gue di Pluit, dan dia lawyernya di kantor gitu ya, lawyer head office, dan ternyata seumur gue. Kata gue, gila dia orang hebat banget, gila gue nggak ada apa-apanya ya. Gue langsung mikir, oh lu pasti nggak mau sama gue nggak sebanding sama lo gitu. Minder lu ya. Iya, gue padahal baru kemarin udah dibahas tuh sama Kayla. Apa tuh? Impostor syndrome. Iya. Iya benar. Cuman gue langsung lihat, lah gue manggilnya bapak-bapak, penampilan bapak-bapak, lah gue masih kayak anak kicik-kicik. Gue pikir jauh banget.
ya udah deh enggak deh gitu. Cuman ya biasa aja, dan ternyata memang nggak sepadan lah, maksudnya dari keimanan juga beda lah, walaupun sama-sama ke gereja tapi kan beda gitu tuh. Jadi gue pikir itu udah satu hal yang beda, yang gue langsung cut di situ gitu. Gitu sih. Nah, gue mau nanya deh, kalimat apa sih yang kalian suka denger, yang kalian dapetin yang nggak enak kayaknya kalau didengar gitu, kayak misalnya makanya jangan terlalu milih-milih. Nah, gue pengen tahu dong dari Tepi. Gimana Tep? Kalau gue waktu itu yang gak enak sih, ini karena ngomongnya gak langsung sama gue, jadi dia ngomong ke ibu gue, dia bilang, anaknya nih kurang genit nih jadi cewek nih, jadi gak dapet cowok lah. Genit, kurang centil ya Tep? Iya, kurang katanya gitu, kurang centil, kurang genit nih anaknya lah. Tunjukkan Kak Tepi. Tunjukkan apanya, gila loh. Jadi, nah itu menurut lu gak enak banget ya Tep ya, didengarnya ya? Udah maksa pacaran, terus dia ngerendahin lu karena, sih kurang genit gitu ya. Nah, kalau lu karena ngerendahin gua, cuman kayak bukan nggak ngerendahin gua, cuman kayak itu bukan gua gitu loh, ngapain nyuruh gua jadi lebih genit gitu. Oh iya, jadi kayak oke ya, gua ngerti. Kalau lu Ren gimana Ren? Ya kalau gue sih dandan sih ya, biasanya dandan. Tapi gue seneng sih pernyataan Tepi tadi. Gue juga berusaha kayak gitu sih, maksudnya gue nggak berusaha lebih baik, tapi untuk untuk menjadi orang lain gitu loh, ngerti nggak? Terus gue kesini juga, memang gue mungkin ada belajar dandan dikit-dikit gitu, tapi itu pun karena gue merasa itu gue butuhin, misalnya kayak gitu. Betul, iya. Misalnya gitu. Buat kerjaan kayak biar lebih agak fresh atau gimana. Betul, tapi gue nggak berusaha memandang itu buat gue dapetin cowok gitu misalnya, enggak sih kalau gue. Terus biasanya juga pemilih milih mulu, kebanyakan milih gini. Oh iya. Terus padahal gue mikir, milih apa sih gitu loh, padahal bukan milih gitu. Mungkin ada beberapa hal kayak ya namanya kita pilih pasangan hidup ya nggak sih Kak? Kan nggak mungkin sembarangan. Iya sembarangan. Asal comot. Pasti kan ada hal-hal yang bisa kita excuse gitu ya, misalnya kita ketemu nih dijodohin misalnya sama A, kita bisa excuse nih ABCD, tapi kan untuk hal misalnya yang benar-benar sifatnya sifatnya penting banget gitu, yang nggak bisa di-excuse ya kita nggak bisa tolerir gitu, sorry gitu kan. Misalnya contohnya misalnya agamanya kayak prinsip-prinsipnya gitu kan, bener nggak? Nah gitu sih. Jadi menurut gue nggak, kalau dibilang pemilih sih nggak pemilih, cuma memang mostly kadang-kadang suka disebutinnya gitu sih. Iya, paham gue. Kalau lu Yos gimana Yos? Nah coba kita lihat dari sisi cowok. Lu. Kalau gue di sini apa tadi pertanyaannya? Ya kalimat apa sih yang lu paling nggak demen gitu, yang lu dapat dari orang-orang? Biasanya tuh kalimat, kalau di sini yang ada di sini mah yang cantik enggak lah, masa gue cantik? Iya, apa dong? Kalau gue juga sih ya. Kadang-kadang gini biasanya, jangan-jangan lu kagak normal. Buset. Orang songong banget itu. Biasanya serius? gitu Kak. Iya. Sampai ngomong lu gak normal Yos. Padahal ya mungkin apa? Karena ya gue mah ketawa-tawa aja. Orang padahal pas waktu itu gue ada pacar gitu. Karena kan gue nggak terlalu expose itu, terlalu rame. Asik. Jangan sekarang udah punya juga nih, cuman gak expose. Belum. Gimana kalau sampai ada orang yang ngomong kayak gitu ya? Kalau lu gimana Ri? Kalau gue sih sama aja ya, yang kayak tadi kata Cimoren dibilang terlalu pemilih. Ya kita juga bukannya terlalu pilih-pilih ya, kalau misalnya kayak nggak cocok, beda keyakinan gitu kan, masa iya kita jalanin kan. Terus apalagi sama-sama gereja tapi dia alirannya beda, ya bukan aliran kan. Terus ya itu juga dibilangnya gue kurang dandan gitu dibilang. Iya pasti Ri. Iya tuh kan. Iya sih. Kalau lu Tep
Tapi udah ya. Udah, gue kan kurang genit ya. Aku. Ya Marta, coba kita tahu Marta. Kalau ya kalau aku sih kalau kata-kata ya seperti nanti kalau udah keburu tua nggak ada yang mau loh kayak gitu Ci. Jangan percaya nih, gue ada yang mau kok. Iya itu dia. Gue ada yang mau. Siapa tuh? yang kata-kata kayak gitu tuh yang bikin aku tuh kayak apa ya? Nggak enak banget gitu didengarnya gitu. Iya paham gue. Karena kan ada buktinya kan, maksudnya ya emang kenapa kalau misalnya kita nih udah tua gitu kan, walaupun umurnya sekarang ini belum dapet pacar gitu kan. Tapi gimana sih perasaan kalian kalau pas mereka ngomong gitu? Pernah nggak misalnya sampai marah atau misalnya jadi jutek terus jadi males? Karena gue akhirnya kadang juga kalau gue sih akhirnya jadi males ya gitu. Jadi gue kadang ngerasa oh ya udah lu nggak sevisi sama gue gitu. Gue makan jadi mikirnya kayak berlebihan sih kalau gue kayak oh ya udah lu nggak sevisi, abis yang tiap ketemu yang diomongin begitu. Nah gue pengen tahu dong perasaan kalian gimana kalau ada yang ngomong gitu sama kalian, kayak misalnya tap abis sih anaknya kurang genit. Nah lu gimana Tep? Iya dong, kan yang itu yang ngomong temen nyokap lu. Iya bener Tep ya. Ayo. Gue sih sebenarnya kalau buat orang-orang luar ya, maksudnya ya untuk orang-orang yang deket sama gue, bukan orang keluarga gue dan bukan orang inner circle gue gitu, gue nggak terlalu peduli sebenarnya sama mereka. Jadi mereka mau ngomong apa aja, gue agak-agak kebal sih orangnya, jadi terserah mereka. Cuman gue pernah marah, tapi itu karena yang ngomong keluarga gue, jadi lebih kayak mereka terlalu neken gue gitu kan. Akhirnya gue marah. Cuman gue ngerasa kalau gue marah ini nggak masuk nih, maksudnya keluarga gue juga nggak ngerti gue gitu, jadi gue lebih merubah cara ngomong gue ke orang tua gue supaya mereka mengerti. Gue ulang-ulang, gue ngasih mereka kasih tahu nih kondisi gue nih kayak gini loh gitu. Jadi kalau keluarga gue sih akhirnya yang penting buat gue keluarga gue sama orang-orang deket gue ngerti ini kondisi gue kayak gini dan mereka mendukung gitu keputusan gue untuk nggak pacaran dulu atau tidak memilih dia jadi pacar gue. Cuman kalau orang lain selain itu bodo amat gue. Okay. Semangat Tepi, kami juga mendukungmu. Oke. Kalau lu Ren gimana Ren perasaan lu? Kalau gue sih kebetulan kan nggak pernah dapat dari orang-orang deket ya Kak, pasti cuma teman-teman doang. Kalau gue sih mikirnya karena kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan terhadap kita, yang bisa kita kontrol cuma perasaan kita gitu Kak. Jadi ya udahlah, gue coba belajar kayak anggap angin lalu, gue bawa happy aja, terus gue jadiin apa ya? Jadiin kayak wah ternyata mereka care nih sama gue gitu aja sih. Mindsetnya aja dirubah gitu. Iya. Kalau lu tak? Kalau aku sih sampai saat ini sih belum sampai ke jutekin orang ya, belum pernah gitu. Tapi kalau pernah sih ngerasa risih atau kesel. Misalnya kalau lagi suasana hati tuh lagi nggak enak gitu, terus orang-orang itu ngomong hal-hal kayak gitu. Tapi kalau sampai marah-marah gitu sih nggak pernah sih sampai jutekin tuh nggak pernah. Terus kalau itu kalau misalnya lagi hati lagi melo ya. Orang ngomong kayak gitu, terus kita kayak kepikiran sih ujung-ujungnya gitu. Asik, lembut banget hatinya Marta. Marta mah lembut. Ari gimana nih Ri? Kalau gue ya kalau misalnya keluarga, saudara itu mah paling kita ngomongin baik-baik, kembali lagi ke Alkitab kan, pasti Tuhan mempunyai rencana kan, kita pasti luar biasa. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman biasa doang, kayak teman-teman di kantor itu tuh emang sih mereka sering gitu kan ngecengin gue. Cuma pernah tuh pas di saat gue tuh lagi kayak banyak kerjaan, lagi pusing kerjaan, terus ditambah lagi dicengin sama dia, itu gue langsung kayak bete, langsung gue diemin itu orang. Ya udah, gue malas aja kayak ngobrol sama dia negor gue diemin. Gue lapar karena pekerjaan sama apa emang gue udah nggak kebal lagi ya sama kata-kata itu. Aduh, kasihan banget dah. Kalau lu Yos gimana Yos? Kalau gue sih kalau ada diomongin lu nggak normal kali ya gitu. Biasa tuh marah, tapi dia kan nggak kenal gue, ya kan. Gue kan orangnya nggak terlalu terbuka gitu. Jadi
ya kesononya sih udah santai aja. Soalnya orang itu kan nggak kenal siapa saya gitu. Iya. Itu aja sih intinya gitu, Kak. Jadi lu siapa? Emang lu kenal hidupan gua? Emang siapa yang punya Cimanggis gitu ya? Asik, yang punya Cimanggis. Kayak sih dibawa enak aja sih kalau ada orang kayak gitu. Kesini kan apa sih kan perkembangan apa sih zaman kan berkembang ya. Iya. Jadi gue banyak ikut seminar, gue banyak baca buku, gue banyak dengar. Bener banget tuh Kak. Jadi sangat membantu. Kayaknya bantu banget, bahkan gue ngerasa gue dipersiapin, walaupun kenyataan pada saat gue menikah memang banyak halangan seperti yang gue ikutin di seminar itu, cuman setidaknya kita udah tahu dasarnya nih gitu. Nah ini kan gue nih yang udah menikah lah istilahnya. Nah sekarang gue pertanyaan terakhir nih yang gue mau tanya ke kalian, apa sih harapan kalian terhadap orang-orang yang ngomongin tuh tentang tadi seolah-olah maksa dengan situasi kita yang masih single di usia segini? Nah kalau gue sih memang pada waktu itu waktu usia gue memang udah cukup matang, terus tiba-tiba ya terus ada aja lah yang kayak mereka tuh kayak mau ngomong begini-gini, ya gue sih berharap ya mereka harusnya ngerti ya. Dan akhirnya gue suka bilang nggak apa-apa, gue santai aja, gue enjoy dengan hidup sekarang, ada atau nggak ada pasangan gitu. Gue selalu bilang Tuhan kayaknya lihat gue belum siap. Gue selalu nunjuk ke diri gue dulu. Jadi gue nggak bilang nggak ada yang gue udah nyari laki kemana-mana. Enggak, gue nggak ngomong gitu. Tapi gue sama lo. Tapi gue juga suka berpikiran gitu loh Kak. Serius. Tapi gue bilang lah, lu minta kan, gue bilang misalnya ada bilang si itu kerjanya bagus gini-gini, lah lu kerjanya apa? Terus dia rohaninya bagus lah, kita rohaninya bisa nggak jadi tiang doa buat suami kita misalnya kan seperti itu. Jadi gue mikir pada saat gue menerima itu, ilmu itu istilahnya apa, bukan ilmu apa, berkat itu, gue mikir iya ya, gue sampai sekarang Tuhan belum kasih karena Tuhan lihat gue belum siap. Orang gue mintanya 1 sampai 100, nilai gue cuma 76 misalnya gitu. Terus gue minta laki yang 100, kesian amat laki itu yang akan terima gue, ngerti kan? Kalau dibilang saling melengkapi, no gitu. Tapi kita harus sama-sama penuh istilahnya gitu kan. Karena di situ gue makin dikuatin dan gue akhirnya makin mempersiapkan diri gue dengan lebih baik gitu. Walaupun kenyataannya ya gue lebih cerewet sih, tetap cerewet, tetap ini. Tapi ya itu dibilang pasangan yang sepadan gitu. Nah, kayak yang gue pengen tanya ke kalian, apa sih harapan kalian terhadap orang-orang tersebut? Nah, gue mau nanya dong, Yos, apa yang lo harapin dari orang-orang yang ngomongin lu normal gak sih gitu-gitu? Gue harapin sih, karena ya masa depan tuh ada di tangan Tuhan ya. Jadi kita positif aja. Jadi ya masa depan kita itu bukan orang lain yang menentukan, tapi Tuhan yang sudah mengatur gitu. Mau dapat usia berapapun kita, ini kan rencana Tuhan gitu. Betul. Sampai pun kalau kita belum emang kagak dikasih, ya itu emang itu rencana Tuhan, bukan rencana kita gitu. Ya kan yang penting kita hidup ya sesuai dengan firman Tuhan ya, kita sukacita terus gitu. Itu aja sih Kak sebenarnya. Lu positive thinking aja lah ya. Iya, positive thinking aja. Kalau Ren gimana lu Ren? Kalau gue mungkin harapannya lebih ke mungkin mereka bisa support juga, nggak cuman nanya, nggak cuman bawel doang. Terus mungkin bisa bantu doa juga, benar. Betul. Terus kalau mau kasih rekomendasi juga boleh sih. Iya, betul. Aduh, betul. Ayo siapa ayo. Kalau lu Tep gimana Tep? Kalau gue sih harapannya ya supaya mereka lebih ngerti aja sih sebenarnya. Kayaknya kalau perempuan itu kan lebih didesak ya. Kalau menurut gue sih, gue ngerasanya kayak lebih didesak banget gitu. Padahal tuh perempuan tuh bisa mencapai semua hal gitu. Maksudnya nggak selalu yang utama. Iya, dalam hidup perempuan tuh tentang laki-laki gitu. Dengan apa-apa laki-laki, lo harus kerja. Dengan apa laki-laki, lo hari tua, lo harus punya duit gitu. Jadi daripada lo dorong daripada lo dorong mulu tentang, ayo pacar, lah mending lo dorong gua, ayo Steffi, gimana karirnya, ayo gimana gue bantuin lo apa gitu kan lebih oke gitu menurut gue. Jadi nggak sekedar kehidupan berpacaran ya Tep ya.
Iya, ada yang lebih penting gitu. Gue butuh uang, lu dorong gue dong mencari duit yang banyak. Ya udah gue kasih. Oke. Boleh. Oke juga Teo. Lu Ri gimana Ri? Buat teman-teman gua, buat tetangga-tetangga gua. Lu semua. Jangan gas. Kalian stop dong ya, ngegas banget ya. Stop dong ngomong ini, ngomong itu, cari pacar sana gitu kan. Halo, hidup gue ya kan. Ya, apa urusannya? yang ini ngamuk ini. Kita kan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pastinya tahu dong Tuhan tuh punya rencana buat kita ya. Kalau misalnya kalian tanya kapan lu nikah, kenapa belum punya pacar, coba dong lu tanya aja sama Tuhan, ya kan, siapa tahu Tuhan kasih jawabannya kalau gitu. Siapa tahu dia dapat nubuat gitu pas dia lagi berdoa, tiba-tiba terdengarlah suara dari langit dan berseru gitu kan, Ari Kantati akan menikah dengan ini. Lu harapannya tinggi Ari. Iya, masih ngarep dicariin loh. Oh ya udah, ntar kita cariin dari kan positif ya. Lu teh gimana Tak? Ini pertanyaan terakhir ya Ci. Iya, emang lu mau nanya apa sama gua? Ya setiap orang sih hidup itu kan memiliki pilihan sendiri, bukan orang lain nih yang mengambil pilihan itu untuk kita. Di lain sisi manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Anggaplah itu pendapat orang lain atau pendapat orang lain itu atau saran yang bisa kita terima, tapi belum tentu kita lakukan. Yang terpenting sih tetap doain kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita itu udah sesuai dengan rencana Tuhan. Dan izinkan kami menjadi peran utama dalam hidup kami. Asik. Banyak sudah selesai, ayo. Ya, berkat. Walaupun siap muda tapi udah matang loh ini. Oh iya, masa luar biasa. Ya, apa ya, gila nih, gue thanks banget sih buat teman-teman nih yang udah mau sharing dan terbuka banget gitu. Dan gue ngerasa obrolan kita ini bisa menjadi kekuatan banget buat teman-teman yang dengerin Gardu ini. Mungkin juga pasti banyak lah yang ngalamin hal seperti kita nih gitu. Dan ya di sini kita berharap ya teman-teman, dengan pembahasan kita kali ini bisa kita tuh bisa jadi memahami bahwa kita harus kayak lebih hati-hati ya dalam berbicara dengan orang lain. Kita harus membuat teman-teman membangun gitu, mau punya kata-kata membangun gitu. Jangan ya kebanyakan mikir sih lo gitu, atau enggak kebanyakan pilih-pilih cowok sih, atau misalnya ada lagi yang suka bilang kerja melulu sih, belajar mulu sih, kan ada teman saya sekolah mulu, lu sekolah mulu sih. Ya gimana ya, itu kan passion dia. Atau sampai jadinya jadi lupa deh tuh cari pacar, atau nggak pernah dandan sih, nggak bisa dandan. Nah itu kan kata-kata yang nggak tidak membangun ya, tapi justru bahkan membuat teman-teman kita down, atau mungkin jadi minder untuk cari pacar, atau bahkan yang lebih parah bisa jadi teman kita itu buru-buru cari pacar, tapi akhirnya dengan motivasi yang salah. Hanya ingin diakui di masyarakat, atau di keluarga, atau di tetangga mungkin, nih pacar gua. Tapi ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Nah, pesan di sini tuh gue cuma mau bilang kalau kita emang peduli dengan teman atau dengan saudara kita, mungkin kita lebih baik ya udah silent aja, diam aja, kita bantunya dalam doa, daripada kita kasih kata-kata yang seolah-olah memaksa mereka untuk cari pacar, terus akhirnya dapetnya yang nggak sepadan. Ya kita berharap kita sendiri di sini bisa menjadi teman yang baik. Kita nggak maksa-maksa orang lain atau teman kita untuk buru-buru jadi jodoh, cari pacar. Tapi kita support mereka supaya mereka berdoa benar-benar, kenalan benar-benar, sampai akhirnya yakin bahwa pasangan tersebut memang dari Tuhan. Seperti yang tadi kita bicarain ya, Ren, Steffi, Ari, Marta, Yosua, gue thank you banget buat sharing-sharingnya. Sama-sama. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang luar biasa buat pelayanan. Terus kapan undang lagi? Ya nanti di sesi berikutnya ya. Aduh. Ya di sini kita belajar benar-benar nggak cuma hanya soal pacaran kok utamain Tuhan. Soal menikah pun juga utamain Tuhan. Jadi ya apapun
yang ada dalam kehidupan kalian, ya utamain Tuhan dulu lah, pasti Tuhan akan kasih berkat yang luar biasa buat kalian, oke? Amin. Nah, terima kasih juga ya buat teman-teman pemuda yang udah dengerin. Sampai jumpa di Gardu episode berikutnya. Share the live. Bye. Bye. Bye.